Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mari berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu lagi. Dan kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari 2022 ini. Jadi tidak terasa saudara terkasih, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kita akan berbicara tentang betapa berartinya kita bagi Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 3 mengatakan, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara yang terkasih, apakah saudara kadang-kadang merasa seolah-olah saudara hanyalah satu wajah di tengah kerumunan orang banyak, atau satu angka dalam satu sistem? Anda diidentifikasi oleh nomor jaminan sosial Anda. Contohnya, Anda punya nomor NIK sendiri, Anda berbeda sendiri, tidak ada sama dengan orang lain, ya. Bahkan saat Anda pergi ke dokter, saudara dipanggil berdasarkan nomor urut saudara, ya. Jadi kalau kita ke rumah sakit, kita ke dokter periksa, kita akan punya satu nomor, dan jika kita bertemu dengan beberapa orang ke dokter yang sama, maka nomor kita sendiri yang berbeda, ya. Nah, bahkan saudara dipanggil berdasarkan nomor Anda. Jika saudara merasa tidak dianggap sebagai suatu pribadi dan manusia, itulah yang tepatnya iblis ingin Anda rasakan, bahwa Anda tidak berarti bagi siapapun, khususnya bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, jika kita hidup merasa tidak berarti, sebenarnya itu adalah pekerjaan iblis, ya. Sedangkan untuk nomor antri saja pun kita sebenarnya sudah berarti, karena kita punya nomor urut. Berarti kita akan dipanggil sesuai dengan nomor urut kita. Bahkan kalau kita sekarang ini yang banyak dibutuhkan itu adalah nomor NIK untuk melakukan vaksinasi, ya. Sangat penting. Kalau kita lupa NIK kita, maka tidak bisa kita melanjutkan vaksinasi berikutnya, ya. Jadi sangat penting, sangat berarti itu identitas kita, sangat berarti itu nama kita. Jika dunia dan sistem pun membutuhkan tentang kita, nomor kita, dan karena itu berarti bagi sistem tersebut, bagaimana dengan Tuhan? Dia lebih lagi membuat kita menjadi pribadi yang sangat berarti. Tetapi saudara, seringkali kita benar-benar apakah kita merasa benar-benar berarti bagi Tuhan ketika Ia memanggil kita dengan nama kita? Ia mengetahui secara pasti apa yang sedang kita alami dan di mana kita sedang mengalami kesakitan. Ia melihat kita dan mempedulikan kita sama seperti Ia mempedulikan orang lain saat pertama kali Ia tinggal di bumi ini. Sahabatku yang terkasih, saudaraku yang terkasih, Yesus melakukan bagi saudara apa yang Ia lakukan kepada perempuan di Samaria. Ada jalan pintas dari Yudea menuju Galilea, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Ia harus melintasi daerah Samaria. Ini di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat mengatakan di sana, saudara terkasih, Ia harus melintasi daerah Samaria. Dengan kata lain, Yesus sengaja mengambil jalan yang lebih jauh sehingga Ia dapat berhenti di Samaria untuk berbicara dengan perempuan yang telah mencari sesuatu dalam hidupnya agar ia dapat dipuaskan. Perempuan ini telah memiliki 5 orang suami, dan laki-laki yang sedang tinggal bersamanya bukanlah suaminya. Jelas, segala sesuatu dalam kehidupannya sedang tidak berjalan dengan baik. Ia mungkin sedang mencari jawaban dan kepuasan, dan pasti merasa malu atas kegagalan pernikahannya dan gaya hidupnya saat itu. Namun demikian, perempuan itu berarti bagi Yesus. Ia perlu mendatangi dan melayani perempuan itu. Dan memang ya, setelah ia bertemu Yesus, perempuan itu diubahkan. Ia tidak lagi merasa malu dan pergi ke kota untuk memberitahukan orang-orang tentang Yesus. Dalam pasal yang sama, pasal 4 ayat 28 dan 29 mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara yang terkasih, Yesus datang dari surga untuk Anda. Anda tentu saja sangat berarti baginya. Ia datang untuk memberikan hidup
dalam segala kelimpahan dalam Yohanes 10 ayat 10. Saudara bukan hanya salah satu di tengah kerumunan orang banyak. Tidak, ia sangat mengenal Anda secara pribadi dan memiliki kasih yang bersifat pribadi untuk saudara. Dan terlepas dari segala kekacauan yang mungkin sedang saudara alami, ia ingin mencukupkan setiap kebutuhan saudara dan menjadikan kehidupan saudara yang indah. Saudara yang terkasih, jangan pernah merasa di begitu banyak orang di dunia ini hanya saudara yang tidak berarti. Jangan terlalu merasa begitu banyak ke situasi sulit saudara di dunia ini dan saudara merasa bahwa masalah saudara yang paling sulit. Tidak, Tuhan sangat membuat saudara berarti dan Dia tahu segala kesulitan saudara dan Dia ingin memenuhi segala kebutuhan saudara. Amin. Haleluya, saudara yang terkasih, kita perlu belajar menikmati kasih Tuhan. Apapun yang kita rasa berarti sesungguhnya sangat berarti bagi Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memahami isi hati Tuhan. Dan kita ingin apa yang Dia anggap berarti itu adalah bagian kita, saudara yang terkasih. Kadang-kadang apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita rasa berarti, pada akhirnya juga kita akan bosan. Tapi sesungguhnya yang paling perlu kita pahami bahwa kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Banyak orang Kristen membuat kesalahan dengan mengira bahwa Tuhan terlalu sibuk memperhatikan hal-hal besar sehingga tidak tertarik pada masalah-masalah kecil yang sedang mereka hadapi. Apakah saudara adalah seorang dari mereka? Mungkin itu berhubungan dengan kebiasaan anak saudara, mungkin ya, anak saudara yang sering ada perselisihan atau taruh seseorang dengan temannya, atau anak kita kadang-kadang yang remaja atau yang lagi-lagi masa-masa puber jerawat muncul. Mereka kan merasa, mama aku sangat jelek, jerawatku begini. Kadang-kadang orang tua ngerasa, kenapa sih anak ini gitu, baru jerawat dia merasa minder gitu ya. Kita tentu saja yang kita punya anak sangat paham ketika anak kita sudah mulai ada sesuatu keluhan, mulai muncul jerawat, mereka kan ada merasa, wah kok aku jerawatan ya gitu. Kadang-kadang mereka merasa tidak disayang, kadang-kadang mereka merasa tidak berarti, saudara yang terkasih. Dan mungkin saja mereka merasa ibunya pun atau orang tuanya sudah tidak sayang sama mereka karena sebuah jerawat di wajah mereka, atau karena mereka mengompol tempat tidur ya. Saya pikir orang tua tidak akan membenci anaknya itu dan mengusir dia jauh-jauh pergi dari rumah karena mengompol ya, tapi mungkin dididik lebih tepat ya. Namun hal-hal sekecil ini pun sebenarnya Tuhan sangat peduli, saudara terkasih. Hal-hal sekecil apapun Tuhan sangat peduli. Mungkin kita ngerasa, masalah sekecil ini Tuhan gak mungkin lah perhatikan, saya butuh ini, ini terlalu kecil ya. Anak saya ini ngompol tiap malam udah besar, gak perlulah saya doakan, ini terlalu kecil lah. Tidak, Tuhan peduli. Tuhan sangat peduli gitu ya. Atau kita lagi ngurus apa gitu kan, ini kecil ngapain didoakan, ntar juga selesai, ikutin aja prosesnya. Oh tidak, Tuhan sangat peduli Anda sedang mengalami kesulitan apapun yang mungkin pun saudara pikir saudara bisa selesaikan itu sendiri, saudara bisa tangani itu sendiri. Tuhan tetap ingin memperhatikan saudara dan menolong saudara. Tuhan ingin menangani setiap aspek kehidupan saudara, bahkan terkecil sekalipun. Ia sangat mengasihi saudara, amin. Sehingga Ia sangat mengetahui bahkan sehelai rambut kita di kepala kita pun Dia tahu. Dan jika Bapa yang terkasih mengetahui yang tertarik pada hal kecil dalam kehidupan kita, maka saudara tidak perlu menyelesaikan masalah sendiri. Gak perlu aku selesaikan sendiri, tidak. Libatin Tuhan dalam setiap kondisi, libatin Tuhan dalam setiap masalah ya. Jangan takut untuk selalu menyebut nama Tuhan dalam setiap kesulitan apapun yang Anda hadapi saat ini, baik itu yang anak sekolah dalam pelajaran, dalam berhadapan dengan teman-temannya, dalam menghadapi masalah yang salah paham. Semuanya ini hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman. Anda datang sama Tuhan akan menolong saudara, karena saudara sangat berarti di hadapan Tuhan.
Saudara yang terkasih, Bapa Surgawi kita sangat mempedulikan kita dengan cara yang sama. Ia telah merencanakan rencananya bagi saudara. Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal ke bumi, dan dia sangat mengasihi anaknya ini, dia korbankan. Nah, pengorbanan Yesus yang besar begitu, sangat besar di kayu salib sana, itu tidak akan sia-sia. Namun saudara tidak akan bisa menikmati jika saudara tidak menikmati Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang terkasih, dalam setiap pemikiran akan menyebabkan ia tersenyum karena ia mengetahui bahwa rancangan yang ia sediakan bagi Anda adalah rancangan untuk memberkati saudara. Itu dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi tidak peduli masalah apa yang sedang Anda hadapi saat ini, Anda dapat tenang dalam kasih-Nya Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sepele baginya untuk ditangani. Ia bukan saja Tuhan yang maha kuasa, tapi ia juga adalah Bapa Surgawi yang mengasihi saudara. Tuhan ingin menangani setiap aspek kehidupan saudara, bahkan yang terkecil sekalipun. Jangan merasa tidak berarti. Saudara berarti di mata Tuhan. Saudara sangat berarti. Ia mengetahui apa yang sedang Anda alami, dan ia ingin memenuhi setiap kebutuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau membuat kami berarti di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.